3, 2, 1, open kamera. Baik, selamat siang teman-temanku semua. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Sehat tanpa obat ya. Teman-teman, saat ini saya Chris yang akan memandu acara podcast Cuman Ngopi. Si Mandiri ngobrol inspiratif ya. Artinya semoga obrolan ini bisa membawa inspirasi bagi kita, wawasan yang baru, semangat yang baru tentunya. Kalau sudah semangatnya baru, langkahnya pasti enteng. Ya, oke. Baik. Di saat yang berbahagia ini saya ditemani oleh sahabat saya. Beliaunya adalah owner dari perusahaan advertising yang sekarang lagi naik daun ya. Kita akan perkenalkan sahabat saya ini, Pak Sugiono. Selamat siang Pak Sugiono. Selamat siang Pak Kris. Ya. Pak Sugiono, gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Sehat ya. Sehat tanpa obat Pak ya. Sehat tanpa obat. Sehat tanpa. Pak, sebelum kita mulai kegiatan ngobrol kita ya di siang hari ini, kita ngobrol santai aja. Biar lebih santai, silakan diseruput kopinya. Ini ngopi soalnya Pak ajakannya ya. Ini kopi yang sangat nikmat ini. Dengan gelas Ci Mandiri. Nah, perlu dicopot ini ya. Ya. Wow, mantap. Mantap. Kopi selalu bikin melek. Oke Pak. Wah, ini kita momennya spesial ini Pak. Dan terima kasih kedatangan Pak Sugiono di siang hari ini ya. Ya, terima kasih. Nah, tapi cara ini sehat sudah Pak ya. Maksudnya sehat ya, sehat jasmani rohani ya. Sehat jasmani rohani. Usahanya juga kayaknya juga sehat ya. Wah, sehat. Ya semoga kita semua sehat. Pak, kita sedikit ingin ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ngobrol-ngobrol tentang banyak hal, tentang pengalaman Pak Sugiono, tentang usahanya. Yang kita tahu ini Pak Sugiono ini merintis usaha dari nol. Iya. Nah, dari nol sampai sekarang berkembang luar biasa ya. Tapi pertanyaan pertama Pak, berapa lama Pak Sugiono sudah jadi anggota SIU Mandiri kira-kira? Saya jadi anggota SIU Mandiri sejak Januari 2008. 2008. Wah, berapa tahun ya? 13 tahun. 13 tahun. Luar biasa Pak, luar biasa. Waduh, terima kasih sudah masih setia sampai sekarang Pak ya. Masih setia. Oke. Pak, kok bisa jadi anggota SIU Mandiri dulu awalnya bagaimana? Awalnya itu ya karena saya sangat tertarik dengan kegiatan koperasinya SIU Mandiri yang sejak awal betul-betul koperasi yang sehat. Oke. Dan membantu anggotanya. Saya tertarik di situ mulai awal dari teman itu diarahkan ke sana. Ternyata benar sampai sekarang saya nikmati betul. Oke. Tapi tidak dinikmati sendiri ya Pak ya? Wah, tidak. Istri jadi anggota, anak saya juga jadi anggota semua. Waduh, luar biasa. Karyawannya? Karyawannya ada 2 yang jadi anggota. Oke, tapi ada yang belum jadi anggota ya? Ada yang belum. Oke. Itu akan saya juga nanti. Oke Pak, oke. Pak, ini yang usahanya Pak Sugiono ini kan raja advertising ya Pak ya? Iya. Nah, setahu saya ini Pak Sugiono itu dulu masih bekerja di sektor formal, Iya. kerjaannya resmi, tapi waktu itu sudah mulai merintis. Iya. Betul Pak. Dan waktu itu kalau tidak salah namanya Raja Banner. Iya. Nah, sekarang menjadi Raja Advertising. Dalam pemikiran saya mungkin lebih luas ya Pak ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana awalnya merintis usaha ini sampai berkembang sampai sekarang. Enggak cuma banner saja, mungkin ada produk-produk lain mungkin ya. Iya, banyak. Gimana? Nah, awal saya tertarik dengan printing ini kan saya dulu orang yang suka fotografer. Oke. Jadi fotografer dan suka cetak mencetak. Cetak mencetak. Nah, awalnya saya ingin buka yang namanya cetak banner. Kenapa cetak banner? Saya lihat, saya sering pada acara wedding dan lain sebagainya, dan mereka membutuhkan yang namanya printing atau banner. Kalau mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya mencobalah untuk mengawali dengan usaha membeli 1 unit mesin banner. Waktu itu tipe 510 ya, tahun 2016. Ya masih kuno-kunonya. 1 unit itu aja Pak ya? 1 unit itu aja. Dan itu pun saya belinya second, bukan beli baru. Pemula ya Pak ya? Pemula. Oke, menarik. Terus Pak? Nah, dari awal situ saya lihat dari pengembangan banner lah kok ternyata menguntungkan sekali waktu itu. Karena saat itu
pengusaha banner juga nggak terlalu banyak. Printing itu tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa, sehingga konsumsi yang kita dapatkan itu juga cukup banyak. Awal buka itu antik. Percetakan lain itu bukanya mulai jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nah, berhubung saya orang baru, saya coba peluangnya di mana. Ternyata para reseller itu kalau dia butuhnya tengah malam atau butuhnya besok pagi, mereka nggak sanggup. Karena apa? Karena banner sudah pada tutup. Makanya saya coba membukanya jam 3 sore sampai pagi. Ini menarik Pak, karena saya lihat dari cerita sepintas ini tadi, Pak Sugiono sudah terbiasa melihat peluang ya Pak ya. Iya. Waktu bekerja dulu formal, ada peluang ini masuk, kemudian bukalah banner ini, perusahaan banner. Itu juga lihat peluang, peluangnya di situ masuk juga Pak ya. Memang selalu gitu ya Pak peluangnya. Iya. Saya lihat peluangnya. Setelah saya lihat peluangnya, saya pelajari ternyata masuk ya. Salah satunya waktu. Betul. Begitu si para reseller dan lain sebagainya ini bukanya dapat email atau dapat orderan itu tengah malam harus dipasang besok pagi, nggak sanggup. Tetapi begitu saya mulai buka jam 3 sore, mereka jam 10 malam, jam 12 malam dapat pesanan. Datang ke saya buatkan besok pagi dipasang, sehingga peluang yang itu yang saya ambil sampai sekarang. Nah, dari pengembangan itu pelayanan yang sudah saya luaskan, pelayanan yang sudah saya modifikasi sedemikian rupa, mereka meminta kok enggak buka mulai pagi. Mulai tambah ya Pak ya. Peluang paginya sudah muncul, pelanggan sudah mulai muncul. Saya bukalah mulai jam 12 sampai pagi. Saya buat 2 shift waktu itu. Sampai sekarang saya buat, setelah itu saya buat maju lagi jam 10, tetap 3 shift. Itu masih rame. Begitu. Berarti sekarang full ya Pak ya. Berarti shiftnya sudah benar-benar sudah tersistem, mulai shift ini sampai ini, dan itu pelanggannya pasti sudah banyak Pak ya. Banyak. Nah Pak, yang tadi saya sampaikan ini awalnya kan banner ya Pak ya. Iya. Pak Sugiono tadi cerita beli cuma satu alatnya second, banner yang ukuran nggak seberapa mungkin Pak ya. Nah sekarang sudah namanya pun sudah berubah, Raja Advertising. Nah itu produknya nggak berkembang di banner toh kan Pak ya? Tidak. Jadi saya juga sama seperti kemarin tadi, saya baca peluangnya begini. Saya kalau buka banner saja, orang datang, dia pasti nanya, Pak bisa cetak foto? Betul. Begitu dia bilang cetak foto, berarti seseorang ini begitu pulang dia tidak hanya butuh banner, tetapi juga butuh sesuatu yang lain. Maka saya membeli yang namanya indoor, mesin indoor yang khusus untuk cetak foto, cetak stiker dan sebagainya seperti itu. Saya datang karena mesin indoor. Setelah datang mesin indoor, seseorang sama seperti tadi, banyak yang dia tanyakan. Dia tanya stiker dan sebagainya, yang dalam bentuk waktu itu A3 untuk label-label dan sebagainya. Saya berkembang lagi, saya tambahi usaha saya saya datangkan mesin serok, mesin fotokopi yang khusus mencetak stiker yang dengan ukuran A3+. Berkembang terus seperti itu. Termasuk produk-produk yang Pak Sugiono ini ya Pak ya? Nah, produk-produk ini adalah juga pengembangan juga dari kebutuhan masyarakat. Saya datangkan juga mesin yang khusus mendatangkan untuk cetak tumbler. Itu namanya mesin UV. Di Probolinggo ya syukur cuman ada di Raja Advertising adanya di sini. Jadi saya nambah untuk kebutuhan cetak tumbler seperti ini yang digunakan biasanya untuk souvenir di sekolah-sekolah seperti ini, pengembangan seperti ini di kaca ya Pak itu. Nah itu di banner pakai UV dan lain sebagainya. Saya datangkan mesin ini gitu. Terus ada lagi kebutuhan dalam bentuk gantungan kunci dan sebagainya. Saya datangkan juga mesin yang namanya mesin laser khusus untuk potong akrilik. Karena banyak yang butuh. Saya peluangnya banyak. Nah dari situ akrilik itu digunakan untuk huruf timbul, huruf neon box dan sebagainya. Nah banyak hal yang bisa dikerjakan. Peluang-peluang yang ada di sini banyak banget. Termasuk kaos ini ya Pak ya? Nah kaos ini adalah produk saya yang
pengembangan yang terakhir. Awalnya kaos saya dari sablon, sablon manual. Oke. Banyak yang dari sablon Geser-geser itu, Pak, manual. ya? Ya. Oke. Saya pesan kolaborasi dengan beberapa teman yang ada di Sukapura dan sebagainya. Setelah itu berkembang menjadi yang namanya printable atau polyflag. Dia alatnya ada sudah. Saya cetak pakai mesin indoor, di print di situ, di cutting lagi. Oh, di cutting. Ya, pakai mesin cutting, saya Iya, tambahkan iya, mesin betul. cutting juga, baru di press. Nah, yang terakhir ini adalah mesin yang terbaru yang namanya DTF, direct to film. Jadi di print di atas film, dari printnya itu langsung di press, jadi tidak perlu cutting lagi. Lebih cepat, lebih murah. Kalau dulu konvensional, kalau saya harus nyablon 100 kaos satu betul. hari, itu belum tentu selesai. Iya, betul. Apalagi kalau dia lebih dari satu warna. Tapi begitu, jangankan 100, 200, 300 sehari selesai. Oh, keren. Loh, Pak, ini saya lihat memang gini, selalu apa namanya, ciri khasnya ya ada peluang masuk, berkembang, kemudian berkembangnya pun dari berdasarkan kebutuhannya. Iya. Jadi istilahnya kan kamu mau apa tak sediakno kan gitu, Pak ya. Iya. Nah, itu luar biasa juga, dan alatnya pun selalu berkembang terus, Iya. diperbarui ya, Iya. di-upgrade, Pak. Oke, menarik. Nah, Pak, sekarang yang paling ramai apa, Pak, dari produknya Raja Advertising? Dengan kondisi yang saat ini, tempat saya yang paling ramai itu adalah proses di A3 ya, stiker A3. Karena saat ini mulai berkembang yang namanya orang-orang jualan seperti makanan. Oh iya. Ya, makanan, produk-produk yang home industry, label dan lain sebagainya. Nah, di situ kan mereka perlu yang namanya jati diri atau merek Ya, atau betul, apa. benar. Itu peluang yang sangat ramai, yang sangat ramai sekali. Jadi mereka selalu berkembang, membutuhkan orang jual pepes saja perlu merek, perlu nama. Ah, ya, betul. Iya, perlu betul, pepes betul, toko, perlu merek dan perlu nama. Nah, itu pekerjaan saya yang Tapi membuatnya memang seperti itu. apa namanya, kebutuhan branding itu sekarang menjadi harus ya bagi orang-orang punya usaha. Pertama memang harus. Kedua, orang yang usaha ini yang sama itu kan banyak. Bakso banyak, jual roti banyak. Betul. Nah, mereka kan perlu nama, perlu memberikan dirinya bahwa aku berbeda dengan yang lain. Ya, Maka benar. mereka membuatlah Branding. yang namanya nama atau branding seperti itu. Nah, itulah pekerjaan saya sehari-hari menyediakan seperti itu. Iya. Dan ini lagi rame memang ya. Lagi rame, Oh, lagi rame. Oke. Itu juga salah satu peluang yang memang lagi gencar di ini ya sama Ya, Pak Raja Advertising. lagi di push banyak yang seperti itu. Oke, Pak. Wah, menarik. Perkembangannya kelihatan ya. Pak Sugiono ini sudah berapa tahun mulai pertama buka Raja Print Nah, sampai dengan Raja Advertising sekarang, sampai sudah berapa tahun? tepatnya saya mulai usaha ini di bulan Agustus 2016. 2016. Jadi enggak begitu enggak begitu lama ya, Pak ya. Tidak begitu lama untuk ngetrend brandingnya, memang tidak begitu lama, tetapi untuk mulai memberikan sebuah nama ini prosesnya cukup panjang. Gitu ya. Sebelumnya itu sudah mulai mempelajari dan sebagainya untuk memiliki nama menjadi Raja Advertising memang sejak 2016 itu. Artinya 2016, sekarang 17, 18, 19, 20, 21, 5 tahun ya, Pak ya. 5 tahun. Tapi perkembangan usaha sampai sekarang. Sekarang kan kayak dengar-dengar ya, Pak, lagi mulai mau buka usaha lagi, maksud tuh buka tempat usaha yang lebih enak kayaknya, Pak ya. Nah, Jadi nanti kalau ada pemirsa, anggota atau masyarakat Probolinggo tahu jujukannya kemana gitu, Pak. iya. Jadi saat ini memang lagi ada pengembangan. Saya lagi melakukan pengembangan satu tambahan unit usaha lagi yang lagi proses di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim atau Geladak Jarang ke timur. Sekarang lagi diproses pembangunannya. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan paling lambat akhir bulan depan itu sudah mulai operasional. Wah, luar biasa. Keren. Wah, saya jadi ikut semangat, Pak, Wah, mendengar itu. Harus Pak, harus semangat semuanya. Oke. Nah, Pak, ini sekarang pertanyaannya gini. Usahakan, kalau usaha gede, anggap aja Pak Sugiono usahanya sudah berkembang luar biasa. Nah,
apakah peranan si Mandiri ya Pak dalam hal ini, peranan si Mandiri itu benar-benar apakah ada apa enggak Pak kira-kira untuk pendukung usaha anggota khususnya Raja Advertising ini, ada enggak Pak kira-kira? Nah, kalau seperti itu, saya sangat berterima kasih terhadap si Mandiri. Justru awal berkembangnya usaha saya, mulai berkembangnya usaha saya, itu sangat didukung oleh Cik Mandiri. Salah satu contoh begini, di Surabaya sering ada yang namanya pameran printing, Oh iya iya. atau yang sering diadakan di Galaxy Mall. Expo gitu ya. Expo namanya. Setiap kali saya membeli barang, salah satu contoh membeli barang yang pertama kali beli peralatan banner waktu itu masih second ya, harga sekitar 120 juta. Saya harus memberikan DP. Nah, DP-nya saya ngambilnya dari si Mandiri. Saya ngambil pinjaman dari si Mandiri, saya buatkan DP. Dan ke pemilik mesin pun saya harus ngangsur. Ngangsurnya dari DP. mana? Saya ngangsurnya dari hasil jual itu tadi. Oke. Lunas waktu itu saya hanya nyicil sekitar 4 bulan, sisanya itu sekitar 4 bulan. Berkembang selanjutnya ada pameran lagi, saya membeli yang namanya mesin laser. Sama, DP-nya sama, juga saya DP-nya dari si Mandiri. Waduh, luar biasa. Jadi saya bisa membeli satu alat itu harus bisa membiayai dirinya sendiri. Nah, benar itu ya. Membiayai dirinya sendiri. Jadi artinya kan gini Pak, pinjem untuk tujuan produktif dengan perencanaannya benar, perhitungannya benar, hasilnya ini diputar lagi untuk ini ya, untuk angsuran, untuk ngangsur DP ya, ini tadi ya. Betul. Oke, luar biasa. Jadi artinya benar-benar produktif ya Pak ya. Betul produktif. Jadi kita harus hitung benar mulai awal pembelian alat, pasarnya kita lihat kira-kira bagaimana, saya mampu enggak sisanya untuk mengangsur ini. Ya syukur sampai sekarang semuanya berjalan dengan baik. Berarti perhitungannya titis ya Pak ya. Harus betul-betul dihitung. Jadi artinya mungkin jangan sekali-kali pinjam kalau perencanaan nggak jelas. Betul ya? Jadi saya beli mesin dengan harga 250 juta, lama begitu. Saya DP-nya pinjam 50 juta. Yang 200 saya angsur. Berhubung kebutuhannya saya itu 250 juta, ada DP uang sendiri 50, terus harus nyicil yang 200. Saya tidak akan pernah pinjam yang namanya 225. Kebutuhan saya 200, saya harus pinjam 200. Oke. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan pinjam. Kadang-kadang kan salah, jangan salah. Saya hanya membeli alat 50 juta. Berhubung saya diberi kelonggaran, saya pinjam 100 juta. Itu salah, berat di belakangnya. Karena apa? Yang 50 buat apa? Yang 50 nggak berguna, saya harus bayar bunga. Mending yang 50 ini. Nah Pak, ini kan pola atau konsep keuangan yang bagus ya Pak ya, luar biasa ya, karena yaitu kalau bahasa saya titis lah perencanaannya. Kalau seandainya anggota nanti konsultasi terkait usaha, bersedia nggak Pak Sugiono? Bersedia. Terutama untuk misalnya orang mau pinjam ke Mandiri, mau gini bisa dibantu Pak untuk ini konsultasinya mungkin. Siap. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak, diminum lagi Pak. Wah, enak ini. Oke, luar biasa. Nah, Pak, dalam masa pandemi ini ya, banyak usahanya anggota itu drop, macet total, ada yang turun omset, nggak bisa jalan banyak. Nah, kondisinya Raja Advertising dalam hal ini Pak Sugiono sebagai ownernya itu bagaimana Pak? Karena seperti yang tadi saya tanyakan, Pak Sugiono apakah sehat? Jas Marione sehat. Nah usahanya gimana Pak? Sehat juga kan Mas ya? Usaha sehat. Oke. Tapi kalau omset, kalau dikatakan menurun, semua menurun. Oh juga terdampak berarti Pak? Terdampak, semua menurun. Salah satu contoh begini. Sebelum pandemi, usaha saya untuk banner rata-rata sekitar 40 roll satu bulan, bahkan sampai 50 roll per bulan. Dengan kondisi pandemi seperti ini, 25 turun 50. Turun drastis ya Pak ya?
50% bahkan ya? bahkan pernah saya hanya dalam waktu 1 bulan itu hanya sekitar 8 roll. Kalau saya cetak 8 roll itu untuk gaji karyawan nggak cukup. Wah, gimana Pak rasanya? Jemput gitu ya? Nah, jemput-jemput sih pasti ya, jemput-jemput sih pasti. Tapi di sisi lain, berhubung saya memiliki beberapa produk, Oh. ya, memiliki beberapa produk sehingga banner menurun, tetapi di sisi lain cetak stiker, banyak Betul, pengusaha-pengusaha rumahan yang baru dan sebagainya mereka butuh. Di situ saya ditunjang seperti itu. Orang-orang yang lagi buka-buka tempat-tempat usaha baru butuh yang namanya hadiah, gantungan kunci dan lain sebagainya. Saya jual gantungan kunci buat mereka. Ini juga ada gantungan kunci Pak? Iya, gantungan kunci biasanya usaha-usaha baru kan mereka butuh promo. Butuh promo dia kan buat gantungan kunci murahnya hanya 3.000 buat gantungan kunci. 3.000. Jadi ada beberapa usaha seperti itu. Nah, di masa pandemi terus banyak pengurangan karyawan kan, banyak pengurangan karyawan dan sebagainya dirumahkan dan mereka harus hidup dan lain sebagainya. Mereka buka usaha baru rumahan, makanan dan lain sebagainya. Nah, itu mereka butuh yang namanya branding tadi itu, butuh nama dan sebagainya. Nah, stiker-stiker seperti itu yang menunjang saya. Sehingga dalam kondisi yang lagi drop seperti ini, saya ditunjang oleh produk yang lain. Oke. Akhirnya itu terdampak ya Pak, tetapi masih bisa dinetralkan lah, bisa diseimbangkan ya Pak ya. Iya. Oke. Tapi nggak ada penurunan pegawai kan Pak diri? Oh enggak. Syukurlah luar biasa. Tidak. Saya tidak akan mengurangi pegawai sampai saat ini. Oke. Wah luar biasa menarik. Nah Pak, ini isu yang lagi berkembang sekarang. Di SIU Mandiri juga dimanapun juga ya. Ini selalu menarik karena beberapa topik-topik di SIU Mandiri kalau kita pertemuan selalu ngomong transformasi digital. Termasuk SIU Mandiri. SIU Mandiri lagi terus terang lagi ini Pak mengupdate dirinya agar digitalisasi terjadi. Nah, Pak Sugiono sebagai anggota kan pasti juga memantau itu pasti ya Pak ya. Dan apalagi kemarin sudah disiapkan beberapa aplikasi, ada Saktiling, ada Lacimat. Nah, Pak Sugiono sudah pakai Lacimat belum ini? Sudah. Oke. Anu Pak, sudah dipakai apa belum? Sudah dipakai. Gimana menurut Pak Sugiono? Apakah Lacimat ini bisa dikatakan sebagai salah satu solusi atau strategi di masa-masa seperti ini, Pak? Lacimat ini menurut saya pasar yang sudah disediakan ya oleh SIU Mandiri. Dengan berusaha atau hubungan usaha di Lacimat itu kan banyak produk dan sebagainya. Betul. Banyak pengusaha-pengusaha yang berbeda dan sebagainya. Kita kan saling membutuhkannya di sana. Online itu banyak. Beberapa nama-nama online dalam negeri maupun luar negeri itu banyak. Nah, kita tidak ada salahnya mengikuti yang namanya bisnis di online. Kenapa kita tidak ada salahnya? Itu justru menguntungkan kita. Kita disediakan sesuatu lahan. Kita hanya tinggal menggali, kita hanya tinggal mengelola saja. Itu yang dinamakan era digitalisasi tadi ya. Jadi semuanya tidak ada yang jauh, semua terasa dekat biarpun jauh. Seperti apa? Jauh di mata dekat di hati. Nah, sekarang ini jauh di mata dekat di kantong nih. Betul. Dekat di kantong, betul. Karena apa? Pembayarannya selalu dekat, kita tidak harus bayar kemana-mana. Betul. Apalagi kalau misalnya di SIU Mandiri bayarnya sudah langsung pakai Saktiling gitu ya Pak, langsung masuk rekening gitu. Lebih mudah ya, itu lebih banyak menguntungkan. Artinya banyak menguntungkannya gimana? Pertama kita tidak harus susah-susah menghitung uang tunai ya. Betul. Terus kedua tidak khawatir dengan yang namanya uang palsu. Yang ketiga transaksi di SIU Mandiri kan ada pengawasnya, jadi keamanan pasti terbayarnya itu sangat dijamin. Menurut saya seperti itu sih. Pak, kalau Laci ya misalnya yang kita punya marketplace lokal kita, Lacimat itu, nah ini kan sesuatu yang baru terus terang dan itu perlu membiasakan. Nah mungkin ada beberapa yang nggak terbiasa seperti ini, pelaku usaha, tapi sebetulnya ini butuh ya Pak ya, dibutuhkan ya seperti ini. Dengan kondisi khususnya dengan kondisi pandemi seperti ini yang kita bisa dikatakan mengurangi mobilitas dan sebagainya, yang namanya usaha secara online seperti ini menurut saya sangat dibutuhkan.
ini peluang yang kalau bisa jangan kita sia-siakan. Betul-betul kita kembangkan. Cuman memang harus membiasakan diri, membiasakan diri penggunaannya. Selama ini yang kita kan hanya taunya beli di online. Beli di online nggak ada susahnya. Cari beli. Jual di online ya memang butuh yang namanya harus memahami, harus butuh proses, harus betul-betul mengerti bahwa kalau saya jual tanggapannya kalau ada pembelian masuk bagaimana. Betul. Hanya butuh yang namanya kebiasaan saja. Benar. Soalnya terkait dengan salah satu etika bisnis online ya Pak, bagaimana merespon orang kalau beli nggak dijarni baik kan gitu. Betul. Ya. Nah, artinya Lacimat ini Pak Sugiono punya harapan besar ya tentunya. Sangat besar sekali harapan saya di Lacimat. Kenapa? Pasar yang ada, penjual maupun pembeli sudah tersedia sebetulnya. Betul. Hanya mengedukasi kebutuhannya saja. Benar. Membutuhkan edukasi kebutuhannya saja. Benar. Jadi ada beberapa gini, harapan saya seperti ini. Bahwa membeli di Lacimat tidak harus pembeli langsung, artinya begini, konsumen langsung harus dikonsumsi sendiri dan sebagainya. Bisa jadi dia itu sebagai reseller juga. Contoh dia dia jualan tahu. Ternyata di situ ada orang jualan rujak. Ternyata tetangga kiri kanan dan sebagainya melihat kita itu jual makanan. Bu, jual rujak enggak? Oke. Pesankan di anggota yang jual rujak. Sebetulnya kan bisa seperti itu. Betul, sepakat Pak. Itu memang dimungkinkan untuk terjalin relasi dagang dengan yang lain. Betul. Online lagi. Gitu. Oke, luar biasa Pak. Termasuk misalnya kaos ini ya, kan beberapa anggota si Umat itu punya komunitas kan. Sekarang lagi musim komunitas ya Pak. Iya. Nah itu bisa dihubungkan ke sini untuk pesen kaos misalnya kan seperti itu kan pasar ya Pak ya. Iya. Nah, itu betul seperti itu. Jadi tidak terbatas bahwa saya membeli di Laci hanya untuk saya sendiri. Bisa juga untuk dia menjadi pedagang juga. Nah itu artinya kan kita mulai belajar menjadi pengusaha. Iya. Kalau banyak pengusaha di SEO Mandiri juga maju, anggotanya juga sejahtera. Iya, betul itu harapan saya seperti itu. Luar biasa. Nah Pak, selain itu tadi juga sepintas kalau pembicaraan terkait dengan orang harus jadi reseller, orang bisa ambil barang ini dijual ke ini. Terus Pak Sugiono juga ada beberapa produk yang memang selalu bekerja sama dengan yang lain ya. Artinya memang selain isu digitalisasi itu juga yang lagi menjadi trending topik adalah kolaborasi Pak. Ya, kerjasama saling menguntungkan. Nah, apakah sistem kolaborasi itu juga menjadi sistem yang menjadi warna di Raja Advertising dalam hal ini pengembangannya selama ini atau kedepannya seperti itu Pak kira-kira? Apakah kolaborasi ini bisa menjadi strategi juga di Raja Advertising Pak? Usaha di tempat saya seperti di dunia advertising memang salah satu andalannya itu adalah kolaborasi ya. Karena apa? Kenapa saya harus kolaborasi dengan beberapa pengusaha lain, dengan penjual lain? Karena tidak semua produk yang saya butuhkan tersedia di tempat saya. Salah satu contoh kaos ini saya harus kolaborasi dengan beberapa pengusaha yang penjahit kaosnya. Saya hanya membeli kaos jadi, sehingga saya hanya ngepres, menjual dan sebagainya. Jadi kolaborasi saat ini perkembangan saya ada yang dari Sukapura kolaborasi, ada yang dari Banyuwangi, ada juga yang dari Surabaya, dari Malang, dari beberapa, bahkan ada beberapa yang produk saya itu sudah lari sampai ke Lombok, Makassar, luar pulau ya sampai keluar pulau produk saya lari ke sana. Ada kolaborasi beberapa komunitas yang mereka komunitasnya di seluruh Indonesia. Kan kebetulan dia penempatannya ada di Probolinggo. Di situ saya masuk. Yang penting berjejaring ya Pak. Bikin usahanya makin kuat itu salah satu memang harus berkolaborasi atau berjejaring itu Pak ya. Betul. Jadi kita tidak mungkin bisa mengembangkan diri kalau kita tidak mau
berkenalan atau berkolaborasi dengan pihak lain. Jadi hanya di kota Probolinggo itu gitu berkembang, tapi berkembangnya seberapa? Pak, yang mengkritik saya ya, kalau kolaborasi kan kalau bahasa sederhananya lah itu bagi-bagi ya, Iya. saling menguntungkan dan bagi-bagi. Artinya misalnya mungkin ada persepsi orang Pak, wis tak garap dhewe ya hasilnya batine akeh tak pek dhewe. Nah, tapi ada juga yang berpikiran kolaboratif, wis tak bagi karo orang lain, kemudian hasilnya sedikit-sedikit tapi rata dibagi bersama tapi berlanjut. Gimana menurut Pak Sugiono? Nah, kalau kolaborasi itu kan memang harus berbagi satu dengan yang lain. Ya, betul. Artinya begini, kalau saya mampunya menciptakan produk itu hanya sampai dengan 100, untuk kaos saya hanya menciptakan sampai dengan 100, saya bisa kerjakan sendiri. Tetapi saya hanya maksimal di 100 saja. Oke, betul. Tetapi kalau saya kolaborasi dengan orang lain, katakanlah ada orang pesan 1000, saya harus kolaborasi dengan pihak-pihak pembuat kaos, dengan beberapa teman yang menjualkan. Jadi saya bisa menjual lebih banyak kalau kolaborasi. Benar. Artinya dengan kolaborasi kita bisa meningkatkan volume. Benar. Tujuannya kolaborasi kan seperti itu, Iya, meningkatkan volumenya. benar. Kalau saya hanya menciptakan sendiri, saya hanya menciptakan 5, 10 jalan-jalan, tapi cuma segitu gitu aja. Iya, benar. Jadi kita nggak boleh egois ya Pak dalam hal ini. Tidak boleh egois. Pasar itu kita harus makan bareng, kita harus hidup bareng di dalam pasar itu. Benar. Oke. Termasuk di laci itu nanti kan bisa digunakan sebagai sarana kolaboratif seperti yang disampaikan Pak Sugiono tadi. Setuju sekali. Itu ya. Sangat setuju. Oke. Terbuka. Nah, Pak Sugiono sekarang saya tanya lebih personal ini ya. Iya. Apakah kalau menurut kacamata Pak Sugiono ini apakah peluang kolaborasi itu juga bisa Pak Sugiono lihat untuk SIU Mandiri sebagai lembaga misalnya, atau kolaborasinya antara Pak Sugiono sebagai dalam hal ini Raja Advertising dengan anggota-anggota SIU Mandiri itu, apakah menurut kacamata Pak Sugiono ada nggak peluang seperti itu? Sangat terbuka peluang seperti itu. Terbuka ya Pak? Sangat terbuka sekali. Jadi kalau mau berkolaborasi dengan Raja Advertising, saya sangat terbuka, khususnya buat SIU Mandiri maupun buat anggotanya. Saya sangat terbuka sekali. Nah, itu teman-teman terbuka ya kolaborasinya ya. Jadi kalau memang pasti saling menguntungkan, ya Pak ya? Iya, Betul ya? saling Oke. menguntungkan. Oke. Pak, pertanyaan saya lagi terakhir ini. Pak Sugiono kira-kira puas nggak dengan hasil kerja selama ini? Saya dengan hasil kerja selama ini terus terang saya tidak puas. Kenapa Pak begitu Pak? Karena saya harus mengembang. Kalau saya puas dengan sampai di sini, saya tidak akan pernah mengembangkan lagi. Nah, apa tendensinya Pak seperti itu? Kenapa selalu harus berkembang, harus lebih lagi, kenapa? Karena harus mengikuti situasi saat ini ya. Kalau saya puas dengan kondisi seperti ini, akan muncul yang namanya orang usaha baru yang akan melebihi dari usaha yang ada. Kenapa saya tidak puas? Saya harus mengembangkan. Usaha itu harus dinamis, dikembangkan. Salah satu contoh begini, kalau saya membuat kaos seperti ini, nanti akan ada produk lagi, kaosnya nanti bisa mengkilat atau apa. Kalau saya harus menggunakan dulu, kalau tumbler seperti ini cukup disablon, sekarang nggak bisa, harus pakai menggunakan mesin UV. Jadi dinamis, harus dikembangkan terus. Seperti contoh lagi gini, kalau orang mau jual bakso, kalau jual bakso sekarang itu hanya bakso campur, dilihat di jualan online, bakso campur, cuman begitu aja. Tapi sama setiap kali orang melihat fotonya hanya begitu. Coba sekarang dibuat, sekarang bakso campur. 3-4 hari lagi kalau sudah laku, bakso campur isi keju. Orang akan melihat, wah ada perubahan, ada pengembangan lagi. Jadi pengembangan itu harus terus dilakukan supaya orang itu melihat bahwa ini ada yang berbeda. Tetapi produk unggulannya jangan ditinggalkan. Oke, baik. Mas Sugiono, itu menarik ya. Sebetulnya topik yang tadi itu menarik, saya tertarik sekali topiknya. Tetapi yang perlu saya garis bawahi di podcast cuman ngopi hari ini adalah bahwa selalu melihat peluang, selalu dinamis untuk berkembang, dan
jangan pernah puas untuk mengembangkan kreativitas dalam hal positif Pak ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Ini pembicaraannya luar biasa Pak Sugiono. Saya belajar banyak dari sini bagaimana mencoba sesuatu yang baru, mengembangkan sesuatu sampai jalan dan berkembang lebih luas lagi. Nah, mungkin Pak Sugiono sebagai closing statement bisa mengatakan sesuatu ya untuk anggota CU Mandiri yang mungkin saat ini melihat podcast CU Mandiri Ngobrol Inspiratif ini. Mungkin Pak, apa kira-kira yang bisa disampaikan motivasinya hari ini? Bagi anggota CU Mandiri, yang namanya usaha itu adalah dinamis. Oke. Tidak berhenti sampai di sini. Selalu harus berkembang dan berkembang. Satu syarat menjadi seorang pebisnis atau pengusaha, jangan pernah yang namanya menyerah. Jangan pernah yang namanya berhenti untuk berkembang. Jangan pernah yang namanya berhenti untuk kreativitas. Harus selalu maju. Oke, Pak Sugiono, terima kasih luar biasa. Saya sebagai hostnya saat ini juga termotivasi. Saya jadi semangat. Ya, itu harus. Semoga anggota-anggota atau siapapun yang lihat podcast ini, CU Mandiri Ngobrol Inspiratif ini juga merasakan hal sama dengan apa yang saya rasakan. Kita siap melangkah bersama, kolaborasi terbuka. Ya, kolaborasi terbuka dan jangan lupa bahwa sekarang eranya digitalisasi. Ayo melangkah ke digital bersama-sama. Kami sebagai CU Mandiri sendiri sudah mengupdate diri dan mengupgrade diri, dan Pak Sugiono sebagai owner juga Raja Advertising dalam usahanya juga selalu melakukan hal yang sama, mengupdate, artinya itu menjadi gerakan kita bersama ya. Baik, saya tutup podcast hari ini Pak Sugiono. Terima kasih hadirnya, motivasi nanti suatu saat jangan bosan kalau diundang ya Pak ya. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Semoga kita semua sehat tanpa obat. Sehat tanpa obat.